Pemuda Korea ini sedang bermain game. Tiba-tiba terasa seperti gempa. Dia segera pergi ke jendela. Ya Tuhan, ini bukan gempa. Orang-orang di seluruh kecamatan sedang dalam pelarian. Truk pemadam kebakaran juga kehilangan kendali dan jatuh ke segala arah. Sekelompok orang gila menggigit saat bertemu dengan manusia. Seorang ibu dengan pisau ingin menyelamatkan putrinya. Siapa sangka putrinya tiba-tiba menjadi gila dan menggigit leher ibunya, memeluknya dan jatuh ke tanah. Belum menunggu John Woo pulih secara mental. Di luar pintu terdengar tangisan menyedihkan dan bel pintu. John Woo dengan hati-hati melihat keluar pintu melalui lubang mengintip, hasilnya nihil. Dia dengan hati-hati memutar kenop pintu. Ingin melihat seperti apa situasi di luar. Akibatnya, seorang pria panik menerobos masuk. John Woo mengejarnya. Pria itu berkata dia hanya ingin meminjam toilet untuk digunakan sedikit. John Woo tidak punya cara, dia hanya bisa menunjukkan bahwa dia sudah selesai menggunakannya. Tapi tunggu, pria yang baru masuk toilet. TV tiba-tiba menyiarkan berita mendesak yang mengatakan bahwa penyakit yang mengerikan merebak. Orang yang terinfeksi akan menjadi kejam dan haus darah. Dan orang yang digigit juga akan tertular. Mendengar hal tersebut, John Woo langsung membuka lemari untuk mengambil pisau. Katakan pada pria itu untuk segera pergi. Pria itu menutupi luka di lehernya mengatakan dia baik-baik saja. Alhasil, di detik berikutnya, matanya berangsur-angsur mulai membengkak dan mulai bermutasi. Kemudian bergegas menuju John Woo. John Woo diancam dengan reaksi naluriah. Gunakan semua kekuatannya untuk mendorong pria itu keluar dari pintu. John Woo kaget dan takut. Dengan cepat memblokir pintu dengan kulkas. Ia mencoba menghubungi orang tuanya. Dia ingin mengetahui situasi mereka, tetapi tidak ada cara untuk menghubungi mereka. Untungnya ibunya mengirim SMS kepadanya dengan sangat cepat. Mengatakan mereka semua aman untuk saat ini. Memberitahu John Woo untuk jangan meninggalkan rumah, tinggal dan menunggu bantuan datang. Di malam hari John Woo mengeluarkan makanan di rumah untuk memasak. Yang pertama membaginya menjadi 7 kali makan. Berpikir-berpikir sebaiknya masih dibagi menjadi 9 kali makan. Karena tidak ada yang tahu sampai kapan situasi seperti ini akan berlanjut. Di hari kedua, dia melihat video orang lain meminta bantuan secara online. Setelah itu, dia juga belajar memfilmkan suatu bagian sendiri. Dia berharap seseorang dapat melihat dia dan menyelamatkannya. Tapi dengan sangat cepat dia kehilangan harapan ini. Karena beberapa orang bahkan streaming langsung. Jika bisa menyelamatkan mereka, mereka telah diselamatkan sejak awal. Kemudian dia menempelkan ponselnya ke drone. Melihat bahwa seluruh apartemen adalah zombie. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup. Tidak mudah tertidur di malam hari dan terbangun karena suara tembakan. Ternyata seorang polisi wanita dikejar oleh zombie. Dia menggunakan senjatanya untuk menyerang mereka. Tapi tembakan menarik lebih banyak zombie datang. Dia dengan cepat didorong ke tanah oleh zombie. John Woo yang pengecut tidak bisa menahannya sekarang. Dia mulai berteriak. Hei perhatian. Menarik perhatian zombie, tetapi zombie tidak peduli. Sebaliknya, teriakannya menarik zombie ke pintu rumahnya. Zombie berukuran besar mengetuk pintu. John Woo menekan kulkas dengan sekuat tenaga, tapi kekuatan zombie itu terlalu besar. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergerak dan dengan cepat berlari ke pagar. Zombie melompat keluar dan dia berhasil lolos dari kematian. Saat ini, dia juga melihat wanita tadi telah berubah menjadi zombie. Kembali ke rumah, dia memperbaiki kunci pintu dan membuatnya lebih kuat. Baru kemudian dia menyadari bahwa pembobolan barusan menyebabkan semua makanan di lemari es tumpah. Hal ini membuat makanan kurang melimpah dan lebih banyak kekurangan. Hari demi hari, makanannya semakin berkurang. Bahkan tidak bisa menahan diri untuk meminum sebotol anggur berharga yang disembunyikan ayahnya. Tapi TV masih menayangkan iklan mie instan. Ini membuat John Woo benar-benar tidak bisa menahan diri. Makan mie instan yang rencananya dia simpan untuk yang terakhir. Rasa mie instan yang enak membuat dia melupakan masalahnya sejenak. Kemudian secara tidak sengaja menumpahkan tangki air.
menunggu sampai dia pergi ke dapur untuk menuangkan air dan menyadari bahwa airnya berhenti. Ini membuatnya sangat menyalahkan diri sendiri atas tindakannya sebelumnya. Kemudian hanya bisa dengan canggung menjilat air di atas meja. Di hari-hari berikutnya, berita di televisi menyiarkan berita yang sama setiap hari. Makanan di rumah segera dimakan bersih. Pada keputusasaan John Woo, ibunya tiba-tiba mengirim rekaman. Tapi tidak ada sinyal di rumah. Untuk mendengar isinya dengan jelas, John Woo tidak keberatan dengan bahaya memanjat pagar. Tapi dia tidak menyangka isi rekamannya akan seperti ini. Suami, cepat, datang, cepat. Dari sisi lain datang teriakan kesedihan. Di sisi ibu sangat berbahaya. John Woo gila sekarang. Dia dengan marah menyapu semuanya untuk melampiaskan. Tetapi melakukan itu tidak cukup untuk menyelesaikan kebencian. Dia ingin pergi mencari zombie itu untuk membalas dendam. Setelah dia membuka pintu, berulang kali memukul kepala zombie. Dia berada di sebuah gedung apartemen dengan sengaja membuat suara-suara. Dia benci tidak bisa memanggil semua zombie untuk datang menemukannya. Kemarilah. Datang menemukan aku. Di persimpangan jalan, dia melihat zombie sedang makan. Tepat pada waktunya adalah pria yang datang ke rumahnya pada hari pertama. Itu merangkak menuju John Woo. Dia dengan keras memarahinya. Tiba-tiba kanan ada suara. Segerombolan zombie berlari ke arahnya. John Woo mulai panik. Segera berlari. Alhasil, jalan di depan juga dipenuhi segerombolan zombie. John Woo buru-buru menekan lift. Saat zombie mendekat, pintu lift akhirnya terbuka. Akibatnya, zombie jatuh seperti air mengalir. Untungnya, John Woo bersembunyi di balik tumpukan sampah untuk melarikan diri. Setelah pergi, dia langsung berlari pulang. Sekarang ada suara di belakang. Dia segera bersembunyi di balik tembok. Untungnya zombie buta itu tidak mendeteksinya. John Woo dengan hati-hati memasuki ruangan dan mengunci pintu. Zombie langsung tertarik dengan suara itu. Mereka berubah menjadi zombie, tidak mengingat apapun. Juga berusaha membuka pintu. Di malam hari dia melihat kota itu meledak. Listrik juga diputus. Dia menjadi sehelai rumput yang lemah. Dia memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Dia setidaknya dapat mempertahankan bentuk manusia dia dan mati. Siapa tahu, dia baru saja melilitkan tali di lehernya. Cahaya merah dari luar menyinari wajahnya. Dari apartemen seberang. Tiba-tiba dia tidak ingin mati lagi. Dia mulai berjuang mati-matian. Untungnya, talinya juga tidak kuat menyelamatkan nyawanya. Cahaya merah bersinar ke arah dua kata di dinding memberitahunya. Si bodoh. Ternyata di seberang ada seorang gadis cantik. Melihat orang yang selamat seperti dirinya, John Woo melambaikan tangannya dengan gembira. Gadis itu menunjuk ke arah jam. Buat janji dengan John Woo besok jam 7 mereka akan saling menghubungi lagi. Lalu keduanya masuk ke dalam. Gadis itu sama seperti John Woo sendirian setelah wabah merebak. Tapi keterampilan bertahan hidupnya lebih kuat. Tidak hanya mengatur secara ketat jumlah makanan dan minuman setiap hari. Juga merancang jebakan di dalam rumah yang dapat membunuh zombie yang masuk. Hari kedua mereka bertukar nama. Nama gadis itu adalah Hyobin. Dia memandang John Woo yang pasti sudah lama lapar, dan memutuskan untuk memberinya makanan. Dia ingin melempar bola ke sana. Sebuah tali dihubungkan antara dua apartemen. Hasilnya, dia meremehkan jarak antara kedua apartemen itu. John Woo melihat niatnya. Kemudian gunakan drone untuk menghubungkan kabel ke sisi yang berlawanan. Jadi John Woo mendapatkan makanan Hyobin. Dia lapar selama berhari-hari dan akhirnya makan lengkap. Tetapi saat ini dia mengetahui bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Petugas pemadam kebakaran adalah zombie yang mendeteksi tali. John Woo segera memanggil Hyobin. Ketika dia ingin melepaskan talinya, zombie itu menarik dengan paksa. Hyobin terlempar ke meja dan pingsan. Yang lebih menakutkan lagi adalah petugas pemadam kebakaran zombie tidak melupakan skill saat masih hidup.
mulai memanjat apartemen. John Woo melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera membuang botol anggur itu. Ingin menarik perhatian zombie. Tapi zombie tidak memperhatikannya. Melihat zombie akan merangkak ke rumah Yeobin, John Woo dengan cepat mengontrol drone untuk terbang di sekitar zombie yang mengganggunya. Trik ini benar-benar bekerja. Tapi hari-hari bahagia tidak berlangsung lama. Drone itu dipukul zombie dan jatuh ke tanah. Saat zombie merangkak ke atas, untungnya, Yeobin bangun tepat waktu. Hujan turun dengan deras di sore hari. Mereka berdua dengan cepat mengeluarkan cangkir mereka untuk mengambil air. Yeobin memegang teropong dan mengamati sekeliling gedung apartemen. Lantai 8 tampaknya kosong. Lambat laun, makanan mereka tidak banyak tersisa lagi. Jika ingin hidup, mereka harus menemukan makanan. Pada malam hari, agar tidak membuat keributan, John Woo melilitkan handuk di kakinya, mengambil kerucut dan keluar dari rumah. Di lorong menemukan kunci di tetangga, lalu pergi ke rumah tetangga. Dia melihat seorang pria terbaring di dalam rumah. Ambil sepatu dan lemparkan ke sana. Tidak bisa melihatnya bergerak. Kemudian mulai mengobrak-abrik rumah untuk mencari. Ketika dia membuka lemari es, dia mencium bau busuk. Untungnya makanan kaleng di kulkas masih bisa dimakan. Kemudian dia pergi ke kamar tempat mayat itu dibaringkan. Di sini sekali lagi ditemukan pot coklat dengan 2 walkie-talkie. Setelah mencari, dia hendak pergi, tetapi dia ingin melihat wajah orang yang terbaring di tempat tidur. Pada saat ini, zombie muncul di latar belakang bergegas. John Woo segera menekannya kembali. Lolos dari gigitannya. Kemudian sukses besar berlari pulang. Kemudian mulai menikmati makanan lezat yang dia temukan. Ini benar-benar makanan terbesarnya baru-baru ini. Tunggu setelah makan. Dia memasukkan walkie-talkie dan setengah dari makanan ke dalam tas dan menyerahkannya ke Yeobin melalui tali. Pada hari Senin, dini hari, walkie-talkie berdering. Yeobin mengucapkan terima kasih melalui walkie-talkie kepada John Woo. Mendengar suara manusia lagi, John Woo sangat semangat. Beberapa hari kemudian, keduanya menggunakan walkie-talkie untuk mengobrol. Jika bukan karena itu, mereka tidak akan bertahan sampai sekarang. Hari demi hari, keduanya masih memegang walkie-talkie dan berbicara. Tiba-tiba mendengar suara hujan, John Woo segera bersiap untuk menangkap air. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa tidak ada hujan sama sekali. Ternyata itu adalah suara langkah kaki zombie. Mereka tiba-tiba dengan kasar berlari ke arah yang sama. Keduanya yang melihatnya langsung tergeletak di tanah. Takut sampai tidak berani bernafas. Tapi ketika Yeobin meraih palu dengan tangannya, dia tidak sengaja menjatuhkan rak. Suara yang dipancarkan sesaat menarik perhatian zombie. Mereka berjalan menuju rumah Yeobin. Yeobin juga mendengar langkah kaki zombie semakin dekat. Dia berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan seperti itu, John Woo tiba-tiba bertanya berapa nomor rumahnya. Pada saat zombie datang ke pintu Yeobin, telepon berdering dari rumah lain. Tarik semua zombie untuk berlari ke arah itu. Ternyata John Woo menelepon telepon tetangga. Yeobin takut dalam keputusasaan dan jatuh ke tanah. Di apartemen zombie terlalu banyak. Jika terus seperti ini, tidak aman bagi mereka untuk tinggal di rumah juga. Kemudian memutuskan untuk pergi bersama. Yeobin menemukan zombie tidak ada di lantai bawah. Mereka mengumpulkan semua barang yang bisa digunakan di rumah. Yeobin juga memperbaiki talinya dengan kuat. Pada saat John Woo memberitahu Yeobin bahwa dia akan turun lebih dulu, Yeobin langsung melompat turun. Dalam sekejap zombie yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Dia secara fleksibel menghindari beberapa zombie. Kemudian lepaskan tali panjat. Dalam situasi putus asa, membunuh garis darah. Membuat John Woo tercengeng saat melihatnya. Tapi zombie benar-benar terlalu banyak. Pada saat dia mengambil pistol dari tanah, zombie memukulnya dan berguling ke tanah. Sebuah tongkat menghantam kepala zombie di saat kritis. Jadi John Woo juga melompat dari atas. 2 orang bekerja sama, berhasil lolos dari kepungan zombie.
Mereka masuk ke apartemen dan mengunci pintu. Pada saat pintunya rusak, mereka akhirnya berdiri di dalam lift. Lantai atas lantai ini memang kosong. Mereka mulai mencoba membuka pintu. Saat ini, zombie muncul di jalan. Hanya satu saja. Ketika John Woo ingin pergi untuk menyelesaikannya, segerombolan zombie berlari ke arah mereka. Yo Bin segera berlari untuk mencoba pintu lain. John Woo mempertaruhkan nyawanya untuk melepas pintu besi untuk memblokir mereka sementara. Tapi dengan cepat ditangkap oleh zombie. John Woo hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk memukul tongkat. Di sisi lain sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Yo Bin diseret ke dalam. Kemudian sebuah meriam asap berguling di depan John Woo. Adalah seorang paman yang menyelamatkan mereka. Setelah memasuki rumah, sang paman menuangkan air untuk mengundang mereka. Tapi Yo Bin berhati-hati tidak minum. Karena dia dengan jelas mengamati bahwa lantai ini benar-benar kosong. Hanya ketika sang paman juga minum gelas air itu, mereka baru merasa aman. Setelah itu, paman memberi mereka makan dan mereka dengan sopan. Paman menyuruh mereka makan dengan aman. Mengatakan makanan cukup untuk menunggu penyelamatan tiba. Mendengar bahwa ada tim penyelamat, keduanya sangat bersemangat hingga hampir menangis. Hidup dalam kiamat begitu lama, sekarang akhirnya melihat harapan. Yo Bin melihat foto keluarga bahagia di rak, penasaran bertanya di mana anaknya. Paman menghela nafas dan berkata, "Tidak ada. Tapi sekarang ada dua." Apa? Yo Bin merasa pusing, lalu keduanya pingsan. Ternyata makanan itu dibius oleh paman ini. Paman ini tentu bukan orang yang baik. Dia mengikat lengan John Woo, lalu menarik Yo Bin ke dalam ruangan. Dari sudut ini jelas merupakan kamar anak-anak. Kemudian dia keluar dari kamar dan mengunci pintu. Berbalik dan buka tali ke pintu kamar sebelah. Di mana ujung tali lainnya adalah zombie wanita. Ini adalah istrinya. Ternyata, setelah istrinya berubah menjadi zombie, dia tidak tahan bunuhnya. Langsung mengelabui para penyintas untuk menjadikan makanan untuk istrinya. Mungkin saja anaknya juga dimakan. Paman mengendurkan tali. Zombie itu segera menukik ke arah Yo Bin. Yo Bin takut untuk berteriak. Tapi dengan sangat cepat tidak ada suara di ruangan itu lagi. Paman itu ragu. Dia membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Hasilnya, zombie menggigit lehernya. Ternyata, barusan, Yo Bin menutupi mulutnya dengan bantal untuk menghindari digigit. Paman itu digigit tanpa perlawanan. Sukarela menjadi makanan untuk istrinya. Yo Bin di sebelahnya mau tidak mau mengambil senjatanya untuk membunuh mereka berdua. Tapi tembakan juga menarik zombie. Banyak zombie berlari ke atas. John Woo dan Yo Bin saling berhadapan. Sekarang paman itu orang jahat, jadi tim penyelamat katanya juga palsu. Keduanya tampaknya telah meramalkan akhir mereka. Yo Bin takut berubah menjadi zombie, jadi dia memberikan pistolnya pada John Woo. Menyuruhnya untuk menembaknya mati. John Woo tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat keduanya tegang, John Woo mendengar suara helikopter. Itu tim penyelamat pemerintah. Yo Bin sangat bersemangat hingga dia menangis. Mereka melihat harapan lagi. Kemudian memutuskan untuk lari ke rooftop. Kalau berdiri di sana, paling mudah dikenali oleh tim penyelamat. Dua pria bersenjata lengkap menyerang langsung. Di bawah kejaran zombie dengan panik berlari menuju atap. Tapi kecepatan zombie benar-benar terlalu cepat. Telah menyusul mereka dengan sangat cepat. John Woo menyuruh Yo Bin untuk berlari ke depan dan memanggil tim ambulans. Dan dia akan memblokir bagian belakang. Lalu tunggu sampai Yo Bin berlari ke atap. Tidak ada jejak helikopter lagi. John Woo juga mengejar datang. Melihat langit yang kosong, keduanya benar-benar putus asa. Ada orang di sini, orang di sini, orang yang tinggal di sini. Kami masih hidup, kami benar-benar masih hidup. Detik berikutnya,
Zombie menerobos pintu dan bergegas memaksa kedua orang itu ke dalam situasi putus asa. Menghadapi zombie yang masuk, peluru itu seperti setetes air di dalam ember. Menurut peluru terakhir yang ditembakkan, hidup mereka juga berakhir. Tak disangka, pada saat ini, suara baling-baling helikopter terdengar dari belakang. Ini adalah tim penyelamat yang mereka tunggu-tunggu. Daya tembak yang intens berhasil menghentikan zombie. Pada akhirnya keduanya berhasil bertahan hidup. Segera sinyal pulih. John Woo melihat banyak panggilan tak terjawab di ponselnya. Lalu dia menunjukkan senyum bahagia.